dimuliakan Allah, setiap kali kita menutup bacaan tahlil kita selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Kalimat itu selalu kita baca setiap kali kita menutup rangkaian tahlil sebelum kita baca doa, menegaskan kembali kekuatan akidah yang ada di dalam hati kita. Bangsa kita ini sekarang sedang menghadapi dua macam teroris. Yang pertama teroris akidah, yang kedua teroris dalam pengertian fisik yang baru saja kemarin ditangkap oleh aparat keamanan. Teroris fisik masih bisa diwaspadai gerak-geriknya, masih bisa diamati kemana mereka pergi, masih dibatasi ruang geraknya. Tetapi teroris akidah ini yang lebih berbahaya, karena teroris akidah masuk lewat semua cara dan semua media yang ada yang kita punya. Alhamdulillah malam ini banyak anak muda kumpul di sini. Insya Allah kalau anak muda NU tidak akan mudah direkrut menjadi rekrutan pengantin versi teroris. Saya bisa jamin, dan itu menjadi keyakinan para ulama, anak-anak muda NU paling susah untuk direkrut menjadi teroris-teroris baru. Kenapa? Karena anak muda NU ada wiridnya. Kalau anak muda dari majelis kelompok lain, wallahu a'lam bisawab, wiridnya apa saya nggak tahu. Tapi kalau anak muda NU, setiap hari yang dibaca istighatsah, setiap hari yang didengar adalah nasihat ulama, setiap bulan bermuajahah dengan ulama, setiap pekan, setiap minggu selalu mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang akidah, berarti keterkaitannya adalah kita berbicara tentang gangguan terhadap akidah. Para ulama telah membangun basis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mumpuni, yang sesuai untuk diamalkan di bumi Indonesia yang serba majmuk. Para ulama memperjuangkan negara ini bukan semata-mata untuk kepentingan perutnya sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa ini 100 bahkan 1000 tahun yang akan datang. Para ulama mendirikan negara ini bukan untuk main-main, bukan untuk melakukan akrobat politik. Tapi kemudian muncul anak-anak yang baru ngaji kemarin, mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak lebih dari tukang dagang obat. Muncul anak-anak muda yang baru ngerti baca Quran kemarin, berpendapat bahwa ngaji fikih karangan kitab, ngaji kitab fikih karangan kiai-kiai itu tidak perlu. Jadi langsung ngaji itu adalah baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada ustaz, ada kiai ceramah, ditanya, Pak Kiai itu hadisnya nomor berapa? Padahal dulu Nabi waktu mengucapkan sabda itu gak nyebut ini hadis saya nomor 1, innamal a'malu binniyat, gak nyebut begitu. Jadi menanyakan nomor hadis adalah bid'ah dolalah. Kenapa? Karena Nabi gak bikin nomor hadis. Bahkan ilmu
ilmu hadis sendiri adalah ilmu bid'ah. Loh kok bid'ah? Nabi mengatakan wal yaktub anni fal yaktub, catat wahyu dariku dan hapuslah ucapanku. Lalu 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, para ulama kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Wa inni akhafu durusal ilmi. Saya takut nanti ilmu ini bakal hilang. Kata Imam Al-Shihab Al-Zuhri, saya takut ilmu ini bakal hilang. Maka dikumpulkanlah catatan-catatan hadis, diseleksi oleh Al-Imam Malik bin Anas. Jadilah kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama. Tahu-tahu muncul orang-orang yang ngajinya kemarin, ya karena dia kecewa nggak terpilih sebagai ketua ranting mungkin di wilayah lain, kalau Kerawang nggak ada, nggak terpilih untuk jadi ustadz di musolanya, tahu-tahu ngaku-ngaku sebagai mantan Kiai NU. Loh, kok Kiai ada mantannya? Kalau Kiai ada mantannya berarti ada masa jabatannya. Kalau presiden wajar ada mantan presiden berarti ada masa jabatan. Lah kalau Kiai pakai mantan, nulis buku mantan Kiai NU menggugat zikir, tahlil dan isi kota. Begitu lihat orangnya, Masya Allah, kok tampilannya justru kayak iblis. Oh wajar, dia nggak mau dibilang kiai, karena bagaimanapun setan nggak mau dibilang kiai. Direkrut semua anak muda dari kampung-kampung, dari Mejobo, dari Jogja, dari Solo, dari Wonogiri, dari Sragen, diambil direkrut. Sampean sudah bisa jadi mujtahid, sampean sudah bisa memberikan fatwa. Kitab fikih itu semua bohong, yang benar itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah namanya orang baru bisa ngaji diminta fatwa, ya senangnya bukan main. Maka keluarlah fatwa, tahlilan itu bid'ah. Barang siapa yang tahlil maka dia sudah melakukan perbuatan syirik. Lalu kemudian ditanya, tahlil itu apa? Tahlil itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Masa mengucapkan la ilaha illallah syirik berarti ente kafir dong? Pukul kalau gitu salah ya, dia salah. Wah, mengucapkan tahlil dibilang syirik, syiriknya di mana itu? Begitu ditanya apa tahlil itu? Halala yuhallilu tahlilan, maknahu qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Salah mengucapkan la ilaha illallah, yang enggak salah. Terus kenapa dibilang ini? Oh iya ya, ternyata saya salah berfatwa. Ini muncul sekarang fenomena begitu. Anak-anak muda direkrut, lalu kemudian ditanamkan kebencian terhadap ulama. Jangan ikut ulama, ikut langsung kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi herannya, disuruh ngikut kanjeng Nabi, keluarga Nabi dibenci. Oh, gak ada itu namanya surya Rasul. Gak ada surya Rasul, itu bohong itu. Begitu ditampilkan hadis riwayat Imam Abu Daud tentang ya kitabul fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasqatid dunya, la tadhhabu aw la tasqatid dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti wa ismuhu yuwadhi'u bi ismi. Tidak akan hancur dunia ini sebelum bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki keturunanku dari ahli baitku, kata Nabi. Wa ismuhu, dan namanya itu yuwafi'u bi ismi, namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Saya kasih ini hadisnya. Sekarang tanya nomornya berapa? Saya sebut nomor 2843, hadis riwayat Abu Daud, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiah Beirut. Lihat penjelasannya di dalam Aunul Mahmud. Oh iya, sahih hadisnya.
Nabi bilang ada keturunannya nanti dari Ahlul Baitnya yang bakal mimpin bangsa Arab, namanya Muhammad bin Abdullah. Dari siapa? Dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Nabi bilang nanti turunannya ada sampai kiamat. Sampai bilang Nabi nggak punya turunan, berarti sampai kufur karena menolak hadis sahih yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, sudah langsung pakai alasan begini, maksud Anda begini. Anda ngomong mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Habib palsu. Loh iya, kalau bilang Habib palsu aja. Jangan bilang Rasulullah nggak punya zuriyah. Ini anak-anak ini sekarang dilatih untuk itu, benci ulama, benci kitab fikih, lalu kemudian merujuk hadis kepada tukang bikin jam yang ngaku hadis, namanya Nasiruddin Al-Albani. Kalau pernah baca itu, kalau saya nyebutnya dan teman-teman Al-Banteng, bukan Albani, karena Albani ini kerjanya suka nabrakin orang, mirip banteng. Kalau ada orang di depan tabrak, depan orang tabrak. Banteng. Ngaji kitabnya, apa kitabnya? Sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu katanya sedekatnya jangan begini tapi begini, mirip pocong. Kenapa? Hadis Wa'il bin Hujr mengatakan Sallaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fawadha'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sudri. Saya sholat bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngelihat, aku delok Nabi itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dia sedangnya dodol ini di atas sini katanya. Maka sholatnya itu mirip sekali dengan sholatnya pocong. Allahu Akbar. Udah itu pelit takbirnya. Takbirnya pelit banget. Allahu Akbar. Nanti akan muncul sholat dengan mazhab fikihnya unyil. Apa fikihnya unyil? Sholatnya begini. Allahu Akbar. Ini kitab ini sudah diterjemahkan, dicetak sampai 8 kali cetak, dibaca di kantor-kantor di Jakarta. Tiba-tiba melihat orang sholat pada berubah sekarang di Jakarta. Kalau sholat itu kerjanya tuh nyari kelingking orang. Ya, saya bilang pas sampai mau sholat apa mau jadi penjaga kan? Kalau sholat cari begini lagi, akhirnya begini sekalian. Pernah ada teman saya di kampus UI ikut Qiyamul Lail acara mereka. Sholat sampai nangis-nangis. Masya Allah, temennya itu bangga kalau sholat bisa nangis. Wah, mas, sampai di sholatnya khusyuk, Masya Allah. Luar biasa. Sampai ngerti, saya dibaca dari Al-Quran. Enggak, kok bisa nangis? Wong kelingkingku diikat sama sampai. Gila, itu begini. Kata jadi kelingking terus sholat begini. Jadi sholat sekarang ini tujuannya bukan dari ridho Allah, tapi kelingking. Maka siapa yang sholat dengan niat tadi kelingking, maka dia nggak akan dapat pahala, dapatnya bau kelingking. Jadi sekarang anak-anak sekarang dicekokin begitu, masuk ke SMA. Para kiai, para sepuh, mohon perhatian, sekarang pelajaran agama di SMA itu sudah masuk paham Wahabi. Agama pelajaran akidah, akhlak, sanawiyah dan aliyah itu sudah masuk paham Wahabi. Dari mana bisa tahunya? Coba lihat daftar isinya, daftar pusakanya. Disebut nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu Wahabi. Bin Bas. Ya. Disebut lagi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dari Saudi, itu Wahabi. Materinya apa? Diajarkan tauhid itu ada 3. Tauhid 3-in-1 mirip kopi Torabika. Padahal kopi yang laku sekarang ini kopi luwak. 3-in-1 sudah gak laku lagi begitu ada luwak. Ini mazhabnya mazhab 3-in-1 sekarang ini. Kalau kurang dari 3 didenda, dianggap bid'ah. Tauhidnya apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat. Itu ditanamkan mulai SMA, mulai SD bahkan.
Dokes. Di Jakarta pelajaran sanawiyah, akidah akhlak, masuk tauhid rububiyah, trilogi tauhid. Sejak kapan ulama memperkenalkan tauhid itu ada 3? Namanya saja sudah tauhid, mengesahkan, artinya tunggal hiji satu. Namanya juga tauhid. Kok tiba-tiba tauhid jadi 3? Ini makin kebalik cara berpikirnya. Ditambah lagi ajaran ini makin populer begitu masuk TV Trans 7, sekarang di Trans TV. Apa namanya? Setiap setengah 6 pagi kita semua diwahabikan dengan acara khazanah. Oh. Setiap jam setengah 6 pagi, habis sholat kita buka TV, habis nonton bola maka ditayangkan tayangan-tayangan yang menyudutkan perasaan NU sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia. Wah. Mana yang benar? Saya bilang ini perang, ini teroris akidah. Kalau teroris fisik dia nggak berani nyerang langsung. Teroris fisik itu kalau mau nyerang diem-diem, makanya bikin bom terus lari. Tapi kalau teroris akidah nggak pakai diem-diem, punya radio, punya TV, punya majalah, punya buku, masuk pemikirannya di mana-mana, di instansi swasta maupun pemerintah masuk. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kita ini semua dikepung kanan kiri depan belakang oleh ajaran seperti ini. Akidah akhlak di sanawiyah sudah masuk, di aliyah sudah masuk. Mulai dari SD sudah diajarkan tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Padahal tidak pernah ada. Begitu orang mengajikan sifat 20 wujud kita bakal lil hawadisi, tiba-tiba speakernya dimatiin. Kenapa? Sifat 20 kebanyakan, udah 3 aja. Ngapalnya susah banyak. Kalau 3 kan gampang, katanya begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Ini sekarang ada rekrutan begitu, diambil dari desa-desa. Sampai-sampai pernah ada seorang santri begitu kuliah di salah satu lembaga milik asing di Jakarta, ya, di salah satu Jamiah Al-Islamiyah, katanya waktu dia di kampung di Karawang suka baca sholawatan, baca